Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Masih di matematika peminatan kelas 12. Dan ini adalah pertemuan kita yang ketiga. Pertemuan ketiga kita kali ini membahas tentang aplikasi limit fungsi trigonometri. Jadi ini penggunaan limit fungsi trigonometri dalam kehidupan sehari-hari. Biasanya itu membahas tentang jarak, kecepatan, dan percepatan suatu benda dalam waktu tertentu. Jika kecepatan itu adalah rumusnya kurang lebih seperti ini, limit delta T menuju 0, delta S per delta T sama dengan limit delta T menuju 0, S dalam kurung T ditambah delta T kurung tutup dikurangi S dalam waktu T tertentu dibagi delta T. Atau secara sederhana, fungsi kecepatan adalah turunan pertama dari fungsi jarak. Sedangkan percepatan itu adalah rumusnya kurang lebih seperti ini. Alfa atau percepatan dalam waktu tertentu T sama dengan limit delta T menuju 0, delta V dibagi delta T sama dengan limit delta T menuju 0, V kurung buka T ditambah delta T kurung tutup dikurangi V dalam T tertentu per delta T. Atau secara sederhana, rumus percepatan dalam T adalah turunan pertama dari fungsi kecepatan, atau kecepatan ini adalah turunan kedua dari fungsi jarak. Jadi setelah jarak diturunkan menghasilkan fungsi kecepatan, diturunkan lagi menjadi fungsi percepatan. Biar lebih paham, simak contoh berikut. Contoh soal yang pertama. Seorang atlet panahan melepaskan anak panah dari busurnya ke arah papan target. Diketahui persamaan gerak dari anak panah itu adalah S sama dengan fungsi F dalam T sama dengan 5 sin 2T. Dengan S adalah jarak yang dinyatakan dalam meter dan T adalah waktu dalam satuan detik. Hitunglah kecepatan sesaat dari anak panah itu pada waktu tepat pi per 2 detik setelah dilepaskan dari busur. Bagaimana cara menyelesaikannya? Pertama, diketahui fungsinya dulu, S dalam T atau FT di sini. Nanti selanjutnya tuliskan satuan S, fungsi S dalam T saja, sama dengan 5 sin 2T. Pertama kita cari fungsi kecepatannya dulu. Fungsi kecepatan adalah limit delta T menuju 0, delta S dibagi delta T, atau sama dengan limit delta T menuju 0, fungsi S, T ditambah delta T dikurangi S dalam T per delta T, atau turunan pertama dari 5 sin 2T. Turunan dari sin 2T itu cos 2T, 5-nya tetap ditulis 5. Terakhir ada turunan dari 2T. 2T berarti 2, maka hasilnya 5 dikali 2 cos 2T. 5 dikali 2 berarti 10 cos 2T. Selanjutnya di soal ditanyakan waktunya pi per 2. Kalian substitusikan ke dalam fungsi kecepatan yang sudah didapat. Jadi didapat V pi per 2 sama dengan 10 cos 2 dikali pi per 2 kurung tutup. Jadi T-nya diganti pi per 2. Selanjutnya 2 dikali pi per 2 berarti 2-nya bisa dicoret, hasilnya pi berarti 10 cos pi. Cos pi sendiri adalah negatif 1, maka hasilnya adalah negatif 10 meter per sekon. Jadi kecepatan sesaat dari anak panah itu pada waktu tepat pi per 2 detik adalah negatif 10 meter per sekon. Kecepatan di sini kenapa tandanya negatif? Itu artinya dia melambat. Jadi tidak masalah. Nilainya tetap 10 meter per sekon. Maksud dari negatif di sini adalah kecepatannya melambat.
Contoh soal yang selanjutnya, perpindahan sebuah partikel pada saat T detik diberikan oleh persamaan S dalam kurung T 10 sin 2T, dengan S adalah jarak yang dinyatakan dalam meter dan T adalah waktu dalam satuan detik. Tentukan percepatan partikel pada saat T sama dengan pi per 6 detik. Di sini ditanyakan percepatan, jadi bukan kecepatan. Bagaimana cara penyelesaiannya? Pertama, kita turunkan dulu ke fungsi kecepatan. Didapat 10 dikali 2 cos 2T. Jadi turunan dari sin adalah cos. Terus 2T-nya diturunkan jadi 2, jadi 10 dikali 2 cos 2T. Jadi fungsi kecepatannya 20 cos 2T. Selanjutnya kita turunkan lagi, karena fungsi percepatan adalah turunan pertama dari fungsi kecepatan. Turunan dari cos adalah min sin 2T, 2T-nya diturunkan jadi 2, 20 dikali 2 dikali min sin 2T. Jadi hasilnya min 40 sin 2T atau negatif 40 sin 2T. Jadi sudah didapat fungsi percepatannya, sekarang tinggal kita substitusikan waktu yang diminta. Waktu yang diminta adalah pi per 6. Tinggal kalian substitusikan sin pi per 3. Pi per 3 itu berarti 60 derajat. 60 derajat itu setengah akar 3 dikali min 40. Jadi hasilnya min 20 akar 3 meter per sekon. Jadi kalau ditanyakan berapa nilai percepatannya, tetap 20 akar 3 meter per sekon. Negatif di sini hanya melambangkan kalau dia semakin melambat. Dan untuk lebih memahami materi ini, silakan coba soal berikut. Sumber materinya ada di blog Matematika Peminatan kelas 12, atau bisa lihat kembali di channel berikut. Dan terima kasih. Sampai ketemu lagi di pertemuan selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.